Ajari aku ikuti firman-Mu, setia dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Kita buka firman Tuhan ya, dari Lukas pasal yang kelima, saudara. Saya kemarin bolak-balik firman mana Tuhan saya mau bawa. Saya tahu ini sudah berulang-ulang saya bawa Tuhan firman ini, tapi Tuhan mau ya. Tuhan mau dan kita lakukan. Apa yang Tuhan mau, kita mau. Amin. Jangan apa yang kita mau Tuhan harus mau ya. Gak akan pernah terjadi ya. Tapi apa yang Tuhan mau, kita harus mau. Jangan kita mau Tuhan harus mau. Salah. Baik, puji nama Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Baik, puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Saudara, di sini adalah Simon dan teman-temannya, mereka adalah nelayan. Nah, ketika mereka melakukan tugas mereka, melakukan kegiatan mereka sebagai nelayan, mereka menangkap ikan semalam-malaman, dikatakan tidak ada dapat apa-apa. Ya, dan di situ ada Yesus, saudara ya, ada Yesus. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai itu, ya, dan ia naik ke atas salah satu perahu. Lalu dia berkata ya kepada Simon itu, dikatakan ya, "Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam." Waktu Yesus ada di tempat itu, Yesus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Yesus dia memberikan apa? Memberitakan firman Tuhan di situ. Dia ambil segala situasi, segala kesempatan, dia memberitakan firman Allah. Dia memberitakan tentang keselamatan. Dia duduk di atas perahu. Yesus ini dimanapun dia bertemu orang, dia sampaikan firman Tuhan ya. Dia nggak nunggu pakai jas dulu, tunggu mandi dulu, tunggu segalanya bersih dan rapi, tidak. Tapi segala situasi dia gunakan. Di mana ada kesempatan, di situ Yesus gunakan. Di atas perahu dia ada orang banyak, dia beritakan. Ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, ya, yang dikatakan perempuan
Samaria, dia beritakan tentang keselamatan. Di mana saja dia ketemu dengan orang sakit di pinggir kolam Bethesda, dia beritakan juga untuk menolong orang. Dia nggak pandang di mana tempatnya, apa keadaannya, tapi orang-orang harus ditolong, orang harus diselamatkan, ya. Jadi orang yang diberitakan firman Tuhan, mereka bertobat. Kita di sini selalu dengar firman Tuhan, amin saudara. Kita selalu dengar firman Tuhan. Seharusnya kita sudah jadi pemberita firman, menjadi saksi di mana kita berada. Jangan tunggu dengan firman lagi duduk simpan, keluarkan. Jangan sibuk dengan diri sendiri. Keluarkan apa yang saudara dapat. Ini menjadi tugas kita, ya. Nah, di sini ketika itu dia melihat betapa susahnya para nelayan ini tidak mendapatkan ikan. Mereka bekerja keras, dikatakan semalam-malaman mereka bekerja keras, tapi tidak dapat apa-apa. Ketika keadaan sulit itu Yesus lihat, tambah dipersulit lagi sama Yesus sepertinya. Dia katakan, masuk bergerak lebih jauh lagi ke dalam. Guru, semalam-malaman kami bekerja keras, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi karena Kau yang mengatakan, maka kami akan lakukan. Saudara, apa maksud Tuhan di sini? Udah nggak dapat ikan, disuruh masuk lebih dalam lagi, lebih susah lagi, saudara. Kita kalau masuk lebih dalam lagi, lebih susah lagi, ya. Kalau hanya di pantai gampang, di tepi. Waktu ombak datang kita lari, amin. Tapi kalau di dalam, apa yang kita lakukan? Tidak bisa melawan ombak pun tidak bisa, ya. Siapa yang mampu melawan ombak? Selain kita ikuti alurnya, ya, kita ikuti cara Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, ya. Jangan lawan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Simon disuruh bertolak lebih dalam lagi, maka Simon akan melihat apa? Kesulitan. Kamu lihat kesulitan. Apa kesulitannya? Ombak makin kenceng, ya. Ombak makin kuat. Kemana mau lari? Maju kena, mundur kena. Yang ada adalah hanya mengikuti, ya. Jangan lari, ikuti. Apapun adanya, ikuti alur itu. Jangan coba-coba menentang ombak. Ketika engkau menentang ombak, maka engkau akan mati. Siapa yang mampu menentang ombak? Mengerti saudara? Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita lakukan. Jangan lakukan yang Tuhan tidak perintahkan. Dikatakan begini, ya. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tapi dia bilang, Guru, sudah semalaman kami gak dapat, tapi karena Engkau yang mengatakan, maka kami akan lakukan. Dikatakan, saudara, waktu itu mereka lakukan. Setelah mereka lakukan, saudara, dia tidak bilang begini, maksudnya apa Tuhan? Sulit, kami takut karena ombak begitu kencang dan kami sudah capek. Tidak, tapi dikatakan karena Engkau yang mengatakan, maka kami lakukan. Saudara, saya selalu berkata di tempat ini, ketika Tuhan berbicara kepadamu, Tuhan memerintahkan engkau untuk melakukan sesuatu, jangan tunggu sampai engkau bisa mengerti baru engkau lakukan. Ketika engkau menantikan sampai engkau mengerti, maka engkau tidak akan pernah bisa mengerti, maka engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, tangkap cepat dan lakukan. Jangan menunggu, saudara, ya. Jangan menunggu, tangkap, ya. Tangkap cepat. Lalu dikatakan, ketika mereka mau melakukan, saudara, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan hasil yang begitu banyak. Tuhan tidak sengaja dan tidak mempermain-mainkan manusia dan tidak mempersulit manusia. Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi manusia, tapi jika itu harus melalui jalan sulit, masuklah dalam jalan sulit itu, ya. Kalaupun hidupmu untuk mencapai sesuatu dengan melalui kesulitan, lakukan, masuk ke dalamnya. Jangan lari, apalagi untuk melawan. Jangan, tapi masuklah dengan melalui jalan sulit itu. Masuklah melalui kesulitan itu. Kalau memang itu harus kita lalui untuk mendapatkan sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan. Nah, di sini Simon dengan teman-temannya melakukan. Ketika mereka mau melakukan, apa yang terjadi, saudara? Bahwa mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Mereka
mengikuti apa yang Tuhan mau, saudara, mereka mendapatkan sesuatu. Saudara, kenapa Tuhan suruh masuk ke dalam? Jangan mau di tempat yang dangkal. Kekristenan kita jangan Kristen yang dangkal, saudara. Tinggalkan kehidupan yang dangkal, saudara. Tinggalkan kehidupan yang dangkal. Masuklah di dalam kedalaman Tuhan. Masuk di dalam kedalaman Tuhan, saudara ya. Dan saudara, satu hal saudara, ketika kita masuk di dalam kedalaman Tuhan, saudara, di situ kita akan mengenal Tuhan. Di situ kita akan bertemu dengan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, saudara, yang tadinya kau datang dalam keadaan hatimu terintimidasi dengan masalahmu, ketika kau ketemu dengan Tuhan, saudara, engkau akan menjadi tegak dan menjadi seorang pemenang. Ini, saudara, ya, itu hanya omongan untuk pendeta. Jalani. Kalau berani terima tantangan Yesus, maka akan melihat, saudara, ya, ada orang bilang begini, pendeta juga hanya manusia, hanya ngomong. Tapi saudara, saya bisa ngomong karena saya alami. Ya, orang yang mengalami Tuhan, dia sanggup berbicara seperti apa seharusnya dia berbicara. Tapi kalau dia nggak mengalami Tuhan, dia nggak akan bisa berbicara. Karena pakai akal. Makanya jangan selalu gini, kenapa kok aku berdoa nggak dijawab? Makanya jangan perintahkan Tuhan ikuti kehendakmu. Ya, banyak orang berdoa cuma suruh-suruh Tuhan jawab doanya. Enak sekali. Ya, jangan perintahkan Tuhan mau mengikuti kehendakmu. Simon dengan teman-temannya dia tidak kehendaknya yang dia nyatakan pada Tuhan. Tapi dia bilang, karena engkau yang mengatakan Tuhan, ya, karena engkau. Sepertinya dia memegang ucapan Tuhan, ini jaminannya Tuhan, kau sudah bilang begini, aku akan lakukan. Mengikuti kehendak Tuhan. Banyak kita orang Kristen itu berdoa memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Tuhan, aku mau bikin ini, Tuhan tolong, Tuhan. Kita memaksa Tuhan. Tidak pernah kita mengikuti kehendak Tuhan, tapi kehendak kita yang harus Tuhan ikuti. Jadi jangan salah berdoa, saudara ya. Jadi katakan, saya kasih contoh. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia sudah mau mati, saudara, ya, karena ketakutan, rasanya mau mati, dia katakan. Tetapi dia semakin memperkuat akan doanya. Dia minta kekuatan dari Tuhan. Kalau boleh Bapa, biarlah cawan ini berlalu. Tapi apa satu yang dia katakan? Tapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Yesus tidak memaksa kehendaknya diikuti Bapa. Apalagi kita. Ya, apalagi kita. Jadi biar kehendak Tuhan yang kita ikuti. Jangan dibalik, saudara ya. Jangan dibalik. Kalau dibalik, ini yang membuat banyak orang Kristen kecewa. Kok doaku gak dijawab-jawab? Pendeta hanya khotbah enak. Perhatikan khotbahmu, perhatikan hidupmu, perhatikan sikapmu, perhatikan tindakanmu di hadapan Tuhan. Jadi jangan salahkan Tuhan. Saudara, kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan jamin, Tuhan tidak biarkan. Tuhan tidak biarkan. Yang menjadi persoalannya, manusia banyak nggak ngerti. Kenapa nggak dijawab? Ya, biar jadi kehendak Tuhan. Jangan perintahkan Tuhan mengikuti kehendak kita, saudara. Ini yang membuat orang banyak kecewa. Sampai katakan ibadah juga biasa, sama aja, ibadah begitu-begitu aja. Dengan baik, lakukan firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau bisa meminta kepada Bapa, hanya kehendak Bapa yang terjadi. Jangan kehendak kita, ya, jangan kehendak kita, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Jadi di sini Petrus, coba ketika Tuhan Yesus ketemu dengan orang sakit di kolam Bethesda, Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Coba kita buka Yohanes 5. Yohanes pasal 5 ya, ayat yang ke-6 ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam
dalam kolam itu, apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, ketika Yesus bilang bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, itu dilakukan orang sakit ini. Dia tidak harus masuk ke kolam itu lagi. Ngerti saudara? Engkau tidak hanya berpengharapan fokus pada tradisi yang sudah ada, tetapi Yesus bisa melakukan apa saja untuk mengubah segala situasi, membawa engkau kepada kemenangan. Ya, jadi ini Tuhan gak ada yang bawa aku. Tuhan bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan orang sakit ini lakukan apa yang terjadi? Maka dia berjalan pada saat itu. Orang sakit ini gak begini, Tuhan aku gak bisa berdiri, aku gak kuat Tuhan. Tapi dia lakukan, saudara. Artinya apa, saudara? Ketika engkau bertemu Yesus dalam keadaan terpuruk, engkau ketemu Yesus, maka engkau dalam keadaan apa? Yang tegak dan berkemenangan. Itu situasi yang dia belum ketemu Yesus, dia terintimidasi dengan penyakitnya, dengan kelumpuhannya. Tapi ketika dia bertemu Yesus, saudara, apa yang terjadi? Dia menjadi tegak dan berkemenangan. Artinya apa, saudara? Bebanmu jangan membuat engkau terus terintimidasi. Berdirilah, datanglah, bawa kepada Yesus. Engkau menjadi orang yang tegak dan berkemenangan. Ini saudara, ya. Jangan terus diintimidasi bebanmu. Jangan terus diintimidasi penderitaanmu. Ayo datang kepada Yesus, bawa semuanya. Di situ engkau akan tegak kembali. Di situ engkau akan melihat tangan Tuhan bekerja. Ketika Simon Petrus tidak mendapat apa-apa, tetapi ketika bertemu dengan Yesus, semua berubah. Amin. Asal engkau mau. Asal engkau mau. Makanya orang Kristen jangan ibadah tradisi, ya. Jangan ibadah tradisi. Biasa. Jika engkau datang dengan sakit, engkau pulang lagi dengan sakit, datang dengan lesu, pulang tambah lesu. Lalu ketemu Tuhan gak datang ke gereja. Ketika engkau datang ke gereja dalam keadaan yang kosong, engkau pulang dengan Yesus. Amin. Bawa Yesus pulang bersama dengan engkau di rumah. Ini saudara, jangan dengan kosong saudara, ya. Dan ketika itu dilakukan, ya, kenapa mereka sampai mendapat ikan yang begitu banyak? Padahal ketika mereka bekerja keras tidak dapat. Kenapa saudara? Karena mereka bekerja keras sendirian, tidak melibatkan Yesus. Tapi ini ketika Yesus datang, Tuhan memberikan perintah masuk lebih dalam, katakan saudara, ya. Maka mereka masuk. Saudara, perahu nelayan ini hampir tenggelam ketika mereka mendapatkan ikan banyak. Hidupmu akan tenggelam di hadirat Allah, dan kau akan melihat kemuliaan Allah di dalamnya. Ketika engkau tenggelam di hadirat Allah, engkau akan melihat kemuliaan Allah, dan engkau akan menyadari sesungguhnya kita ini, saya dan saudara, tidak ada apa-apanya. Jadi gak perlu sombong. Apalagi kalau jago pukul, tukang pukul terus. Ingat, istri-istrinya jangan dipukuli, ya. Kalau jago pukul, ya, nanti Tuhan pukul engkau dan engkau tidak mampu berbuat apa-apa. Ingat, mungkin laki-laki di sini jago-jago pukul, ya. Kalau mau salah sedikit istrinya dipukul. Berhenti memukul. Pakailah tangan memuji Tuhan. Pakailah mulut memuji Tuhan. Jangan pakai dengan mencaci maki. Ini saudara, bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Ingat situasi ini, situasi pandemi ini mendidik kita manusia supaya bertobat. Jangan aneh-aneh, jangan kita bisa menunjukkan kejagoan kita, kebisaan kita. Ingat, sadari, ini didikan Tuhan untuk manusia situasi corona ini, ya. Dan nanti ada lagi gantinya. Dan bagaimana kita? Jangan menjauh dari Tuhan. Lihat Simon, ketika bertemu dengan Tuhan terjadi perubahan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau mengalami Tuhan. Tinggalkan semua. Tadi apa ayat terakhir? Mereka meninggalkan perahu mereka dan segala sesuatunya. Apa yang ditinggalkan? Kehidupan lamanya, kebiasaan lama ditinggalkan. Kebiasaan lamamu apa? Suka mukul? Suka mencaci maki? Tinggalkan. Suka kata-kata kotor? Tinggalkan. Suka mengutuki? Tinggalkan. Engkau bukan Tuhan. Engkau tidak bisa mengutuk seseorang dan jadi. Engkau bukan Tuhan, saya beritahu, ya. Engkau bukan Tuhan dan engkau tidak berkuasa untuk mengutuk siapapun. Tetapi satu kali Allah berfirman,
berfirman. Tangkap, dengar dan lakukan, biar engkau mendapatkan dua hal dari Tuhan. Mendengar dan melakukan, dua hal yang kau dapat ketika Allah berfirman satu kali kepadamu. Ini saudara, ya. Dan di sini saudara, ketika Simon menerima segala apa yang dilakukan Tuhan, ikan banyak, karena dia masuk ke dalam, dia bertolak ke dalam. Artinya apa saudara? Ketika engkau masuk ke dalam, berarti engkau lebih dalam mengenal Tuhan, berarti engkau ada bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan ajak kita, ayo masuk, jangan di tepi. Kalau di tepi ombak datang, engkau lari, ya, meninggalkan itu semuanya. Tapi ketika ombak datang, engkau di dalam, engkau tetap ada di dalam. Mau kemana? Mau minggir jauh, mau ke dalam lebih bahaya. Bagaimana? Jika engkau dalam bahaya, maka Tuhan ada di dalamnya. Jika engkau memang bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan yang memerintahkan, maka Tuhan ada di dalam bahaya itu. Ingat saudara, ayat yang ke-8 ini. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara, Simon merasa malu ketika dia melihat perbuatan Tuhan. Dia katakan, aku gak pantas Tuhan di hadapanmu. Pergi Tuhan, pergi tinggalkan aku, karena aku ini orang berdosa. Saudara, ketika saudara kita bertemu dengan kebenaran Tuhan, kita malu. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu hebat, tapi dia tidak menghajar aku orang berdosa ini. Tuhan masih beri kesempatan bagi aku orang berdosa ini saudara, ya. Siapa di sini tidak berdosa? Siapa yang tidak berdosa? Tidak ada kok. Tapi adakah kita menyadari kebaikan Tuhan saat ini? Ternyata Tuhan kau baik, kau tidak menghukum aku. Meskipun aku suka pukul, aku suka caci maki, tapi kau tidak hukum aku. Kau berikan kesempatan untukku Tuhan untuk bertobat. Tuhan, aku malu. Ini saudara, ada rasa malu di hati saudara kalau kita kembali mengingat segala apa yang kita lakukan. Malu, karena Tuhan baik. Amin saudara. Karena Tuhan baik, harusnya kita malu berbuat hal-hal di luar kehendak Tuhan. Karena Tuhan begitu baik memberikan kesempatan bagi kita. Makanya Tuhan ajak, masuklah kau Simon ke dalam. Ini pakai bahasa saya ya. Masuklah kau Simon ke dalam. Di dalam itu ada aku. Maksudnya gitu, supaya kau pegang tidak bisa kemana-mana. Kalau ombak datang kau tidak bisa lari, aku yang pegang kau Tuhan gitu ya. Ini saudara, jadi kalau Tuhan ajak kita masuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan, kenal Tuhanmu lebih dalam, supaya engkau tidak binasa. Firman Tuhan katakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini loh ya. Jadi waktu firman Allah disampaikan, itulah pribadi Allah. Kita mulai belajar mengenali Allah yang kita percayai. Kalau engkau percaya pada Allah, kenali dia. Ketika engkau mengenal dia, maka engkau akan tahu hidup takut akan Tuhan. Dan engkau akan merasa malu dengan perbuatan-perbuatan yang salah selama ini. Ini saudara ya, kita akan merasa malu. Ternyata kita gak ada apa-apanya ya. Oleh sebab itu saudara kasih, di sini Simon bilang, menjauhlah daripadaku, karena aku orang berdosa. Simon menjadi sadar karena apa? Simon sadar ketika melihat kemuliaan Allah ada menyertai dia. Ya, ketika kemuliaan Allah dinyatakan, manusia menjadi sadar. Ternyata saya selama ini nggak ada apa-apanya. Ternyata saya salah. Ternyata saya salah, Tuhan ampuni saya. Nah, ayat yang ke-9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudara, mungkin kita, saudara, jadi orang mungkin maunya berkat gitu ya. Itulah Kristen yang dangkal, maunya berkat, mujizat, semua pertolongan saja. Tetapi saudara ingat, ada tugas kita lebih berat daripada itu saudara ya. Bertanggung jawab untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain saudara. Kenapa? Ketika engkau mengalami Tuhan, maka tanggung jawabmu juga harus apa? Bersaksi, menyatakan kebenaran
kebenaran itu, supaya orang lain juga mengalami Tuhan. Jadi jangan hanya cuma berkat dan mujizat, saudara. Ini kekristenan yang dangkal. Makanya masuk ke dalam supaya nggak dangkal, saudara ya. Harus masuk sampai berenang di dalam hadirat Tuhan. Dan mereka menjadi takjub, saudara. Mereka kagum kepada Yesus saat itu. Kira-kira di sini kita ada yang kagum sama Yesus enggak ya? Atau kagum sama pacarnya, kagum sama pasangannya? Gak salah, saudara. Tapi Yesus lebih dari segalanya. Yesus lebih dari segalanya, saudara. Sebab itu saya katakan, siapapun bapak-bapak di sini yang jago pukul, saya katakan bertobat, engkau tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Saya katakan, Tuhan pencipta kita, amin. Tuhan pencipta kita. Dia tidak pukul kita. Tapi kenapa kita bisa pukul ciptaannya? Ini, saudara. Kenapa kita bisa mukul pasangan kita? Kita nggak dipukul Tuhan, loh. Jelas pasangan kita tidak bisa melawan kita. Tetapi betapa sakitnya hati Tuhan. Ingat, betapa sakitnya hati Tuhan ketika hal itu terjadi. Ya, hari ini, saudara, firman Tuhan yang saya tidak rancangkan, ini yang keluar, saudara. Apa yang terjadi? Kembali ke ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saudara, ketika engkau mengalami Tuhan, ada satu perubahan statusmu. Tadinya mungkin itu terkenal maling, terkenal pemabuk, terkenal pencuri, terkenal penzina, terkenal segala-gala yang jelek, terkenal tukang pukul. Sekarang apa? Ganti statusnya jadi penjala manusia, menjadi saksinya Tuhan. Ya, ada perubahan, ada yang digantikan dalam hidup kita, yaitu status kita jadi anak Tuhan. Amin, saudara. Tadi mungkin anak hantu, sekarang jadi anak Tuhan. Ya, ada satu perubahan, ada pembaharuan di dalam Tuhan. Jadi engkau hari ini yang mendengarkan firman ini, izinkan Allah mengganti keadaanmu. Tinggalkan yang lama. Sekarang kan masuk dalam tatanan hidup baru, ya. Dan bukan hanya dari pemerintah, tapi terutama dari Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jadi ini di sini di ayat yang selanjutnya dikatakan, ya. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, ada perubahan, maka mereka meninggalkan semuanya. Mereka tidak lagi kembali kepada yang lama. Ya, mereka tinggalkan jalannya, ditinggalkan semuanya, ditinggalkan, masuk dalam perahu yang baru, saudara. Apa? Kehidupan yang ditata oleh Tuhan sendiri. Izinkan hidupmu masuk dalam perahu yang baru, yang disiapkan Tuhan. Tinggalkan yang kotor, tinggalkan yang jahat, tinggalkan yang najis, masuk dalam pembaharuan. Simon dia tinggalkan semuanya. Mereka gak peduli. Padahal ini alat untuk mencari makan mereka tadinya. Dan mereka tidak lagi punya profesi sebagai nelayan, tapi sebagai murid Yesus. Nah, saudara, ketika kita mengalami Tuhan, ada pembaharuan dalam hidup kita. Yang tadinya mungkin kita orang yang keras, saudara. Ingat khotbah saya minggu lalu, hati raja ada di tangan Tuhan, bagaikan batang air di tangan Tuhan. Ya, kemana Tuhan mau bawa, mau alirkan, ke situ mengalirnya. Sehingga ada raja yang begitu mengalah kepada seorang mantan nabi. Ini, saudara, ya. Ini pun, ya, hati kita di tangan Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk hatimu dan Dia bentuk menjadi apapun yang Dia mau, saudara. Kalau kita ada karena kasih karunia Tuhan, ya, karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, hargai kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan kembali kepada hidup yang lama. Mungkin hari kok begitu Bu Pendeta bawa firman-Nya? Aku pun tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Amin, saudara. Aku tidak tahu, Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, saudara, bersyukur bila hari ini kau mendengarkan firman Tuhan yang tadinya keras, jadilah lembut. Melelehlah di hadirat Tuhan. Hancurkan batu itu di hadirat Tuhan. Maka engkau akan menjadi orang yang teguh dan jadi orang pemenang. Amin, Tuhan.